Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk, Mbak. Sebentar ya, Mbak, saya akan menutup pintu dulu. Cekrek. Dengan Mbak siapa? Saya Fani Bu. Saya dengan Bidan Hani. Ada apa ya, Mbak? Ini Bu, saya mau tanya atau ada informasi gitu ya. Saya kan keputihan, kena keputihan. Tapi keputihannya itu nggak kayak biasanya bening gitu biasa. Kalau ini tuh kental, kemudian baunya menyengat sekali, tuh berbahaya apa enggak ya Bu? Gini aja, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang keputihan. Kalau dunia kesehatan itu biasanya disebutnya leukora. Bisa saya berikan sekarang, Mbak? Iya boleh Ibu. Sebentar ya, saya cari. Oh, ini. Nah, di sini apa itu leukorea? Saya jelaskan ya, Mbak ya. Leukorea adalah sebuah pengeluaran cairan dari alat genitalia yang tidak berupa darah. Keputihan bukanlah penyakit, tetapi merupakan manifestasi gejala dari hampir semua penyakit kandungan, seperti itu, Mbak. Nah, penyebab utama keputihan itu harus di anamnesa gitu ya, Mbak ya, untuk pemeriksaan kandungan dan pemeriksaan laboratorium, seperti itu, Mbak. Iya. Kemudian di sini ada klasifikasi leukorea, yaitu secara fisiologis dan secara patologis. Nah, untuk secara fisiologis yaitu terjadi mendekati ovulasi karena rangsangan seksual, Mbak, menjelang darah sesudah menstruasi atau pengaruh hormon pada kehamilan. Terdiri dari cairan yang kadang-kadang berupa mucus yang mengantongi banyak epitel dengan leukosit yang jarang. Kemudian ciri-cirinya adalah berwarna putih dan menjadi kekuningan bila kontak dengan udara karena prosokside. Seperti itu. Apa benar warnanya agak kekuningan gitu, Mbak? Iya, seperti itu sih Bu. Susu kental manis gitu. Oh iya. Kan agak kekuning-kuningan, kemudian kental banget. Oh iya. Kemudian berbau ya, Mbak ya? Iya, baunya menyengat. Nah, untuk leukorea patologis itu yang seperti Mbak deskripsikan, yang seperti susu kental manis, kemudian berbau menyengat. Terus kadang kalau kalau kita habis pipis kayak gitu kan, celana kan jadi lembab, itu juga bisa menyebabkan keputihan yang patologis seperti itu, Mbak. Nah, kemudian di sini ada penyebab leukorea, yaitu ketidakseimbangan hormon. Nah, untuk infeksi ini tubuh akan memberikan reaksi terhadap mikroorganisme yang masuk dengan serangkaian reaksi radang. Nah, penyebab infeksi ini yaitu seperti jamur, kemudian bakteri, parasit, dan virus. Kalau semisal jamur itu biasanya disebut dengan Candida albicans, adalah jamur paling sering menyebabkan keputihan. Nah, ini adalah jamurnya, Mbak. Kalau bakteri yaitu yang dapat menyebabkan keputihan adalah gonococcus. Kemudian kalau parasit yang menyebabkan keputihan adalah Trichomonas vaginalis. Kemudian kalau virus yang menyebabkan keputihan itu yaitu virus HPV atau human papilloma virus dan herpes simplex, seperti itu, Mbak. Kemudian bisa juga disebabkan oleh benda asing seperti kondom. Kemudian juga bisa menyebabkan menopause pada hormon estrogen yang telah berkurang sehingga lapisan vagina menipis atau menjadi garing dan menyebabkan gatal untuk memicu terjadinya luka kemudian infeksi, seperti itu, Mbak. Nah, di sini ada tanda dan gejala leukorea. Nah, ada yang tadi saya sebutkan ya, Mbak ya. Kemudian di sini ada pencegahan
leukorea. Nah, untuk pencegahan leukorea itu sendiri yaitu menjaga kebersihan vagina dengan membersihkan secara teratur dan lembut dengan air hangat seperti itu Mbak. Jadi Mbak itu dibilas dengan air hangat aja. Biasanya kalau orang desa-desa kayak gitu bisa menggunakan daun sirih ya Mbak ya, direbus kemudian tunggu sampai hangat kemudian untuk dibilas seperti itu Mbak. Nah, kemudian menggunakan pakaian terutama celana yang tidak terlalu ketat nih, jangan sering-sering pakai celana jeans ini ya Mbak ya. Kemudian menggunakan sabun dan pembalut tanpa aroma, tidak mengganggu keseimbangan bakteri di dalam vagina. Kemudian tidak melakukan dosing atau pembersihan dengan produk kimia tertentu karena bisa menghancurkan bakteri, baik pencegahan infeksi dari vagina. Jadi Mbak itu jangan pakai pembersih vagina atau pewangi vagina kayak gitu, kayak semisal contohnya itu kayak Sari Ayu kayak gitu Mbak. Nah, untuk mencuci vagina dengan gerakan dari depan ke belakang agar bakteri dari anus tidak masuk ke dalam ini vagina, tidak masuk area mixi seperti itu Mbak. Nah, di sini ada penanganan leukorea, yaitu keputihan akibat infeksi bakteri vagina. Ada contohnya ada Metonidosela, yaitu paling efektif menghambat pertumbuhan bakteri jahat di dalam vagina, ketidakseimbangan jenis antibiotik lain. Kemudian ada Tinidazola, kemudian ada Siladinianis atau Glucosan Plasiden dan lain-lain seperti itu. Ini ada obatnya, jenis obatnya ya Bu? Iya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian nah, di sini ada keputihan karena infeksi gonore dan keputihan karena infeksi jamur. Ini obatnya yang bisa dilihat sendiri ya Mbak ya. Nah, kalau keputihan karena infeksi gonore dan jamur yaitu doxycycline itu bisa diberikan 1 dosis 1 kali seminggu. Namun selama pemakaian kulit bisa jadi lebih sensitif seperti itu Mbak. Terus ada ceftriaxone, bekerja menghentikan pertumbuhan bakteri. Kemudian miconazole, yaitu merupakan obat untuk mengatasi infeksi jamur. Kemudian ada troconazole, itu obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan obat jangka pendek, penyakit jangka pendek seperti itu. Ini obatnya Mbak. Nah, jadi Mbak bisa langsung aja ke dokter spesialis kulit dan kelamin kayak gitu Mbak untuk mengobati keputihan. Kalau saya kan cuman hanya bisa memberikan pendidikan kesehatan tentang keputihan ini. Jadi Mbak bisa datang langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin aja ya Mbak ya. Iya. Agar obatnya dan dosisnya itu pas buat Mbak kayak gitu. Iya. Nah, sudah jelas Mbak? Sudah. Terima kasih ya Bu Bidan untuk informasinya. Jadi saya ada gambaran nanti saya harus ngapain gitu. Oh iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya izin pamit. Hati-hati di jalan ya. Iya. Hati-hati Mbak.